Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah deklaratif pemrograman. Dari kelompok kami mendapatkan tugas untuk mengidentifikasi kucing. Saat ini terdapat banyak sekali bahasa pemrograman. Setiap bahasa pemrograman memiliki cara kerja, fitur, dan fungsinya masing-masing yang diciptakan sesuai dengan kebutuhan pemrogramannya. Bahasa pemrograman yang ada saat ini dikelompokkan berdasarkan cara pendekatan suatu bahasa untuk menyelesaikan permasalahan. Terdapat banyak sekali paradigma pemrograman, namun beberapa di antaranya sering digunakan. Di antaranya paradigma prosedural atau imperatif dan deklaratif. Meskipun kebanyakan bahasa yang dipakai saat ini, misalnya C++, C, Python, menggunakan paradigma prosedural, ternyata dalam beberapa persoalan lebih mudah diselesaikan dengan paradigma lain. Di antaranya paradigma deklaratif. Paradigma deklaratif merupakan pendekatan bahasa pemrograman untuk menyelesaikan masalah hanya dengan memberi sekumpulan data dan apa yang harus dilakukan program dan tidak memberi instruksi bagaimana langkah-langkah penyelesaian permasalahan tersebut. Pemrograman logika merupakan salah satu dari subparadigma deklaratif. Setiap program yang ditulis dalam bahasa yang menggunakan paradigma tersebut merupakan bentuk logika. Program tersebut menyelesaikan persoalan dengan memanfaatkan fakta-fakta yang ada dan menggunakan aturan inferensi. Salah satu pemrograman yang menggunakan paradigma pemrograman logika adalah Prolog. Prolog sendiri memiliki beberapa versi. Salah satunya adalah GNU Prolog yang akan penulis gunakan dalam pembahasan ini. Salah satu bahasa pemrograman yang menggunakan paradigma pemrograman logika adalah Prolog. Hal yang menarik dari pemrograman logika adalah cara kerja programnya yang tidak menggunakan perintah sekuensial seperti kebanyakan bahasa pemrograman lainnya. Pemrograman logika justru memanfaatkan kaidah logika, formal, dan pohon pencarian solusi. Dengan memahami cara kerja bahasa pemrograman dengan paradigma pemrograman logika, tentunya akan membantu dalam menyelesaikan masalah, khususnya artificial intelligence tentunya akan membantu dalam menyelesaikan masalah, khususnya artificial intelligence AI dan expert system dengan menggunakan paradigma pemrograman tersebut. Cukup sekian dari saya. Apabila ada yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Nama saya Ibnu Salam. Akan mempresentasikan bagaimana kita mempraktekkan pemrograman deklaratif, yaitu landasan teorinya. Nah, bahasa pemrograman deklaratif itu seperti apa? Atau bisa disingkat dengan prolog. Nah, bahasa pemrograman prolog. Bahasa pemrograman prolog merupakan bahasa pemrograman logika yang merupakan cabang dari paradigma pemrograman deklaratif. Prolog pertama kali dikembangkan oleh Alain Comler dan Pierre Roussel di Universitas Marseille, Prancis pada tahun 1972. Struktur prolog tersendiri itu terdiri dari fakta, aturan, dan query. Fakta dan aturan merupakan klausa yang terdapat pada program prolog tersebut, sedangkan query terdapat di luar program. Klausa adalah isi dari pengetahuan dasar yang dimiliki oleh prolog. Fakta merupakan knowledge base, pengetahuan dasar yang dianggap benar oleh program. Fakta sering kali ditulis dengan argumen yang merupakan konstanta, misalnya ibu, Siti, atau Budi. Aturan rules merupakan predikat yang akan memberitahu bagaimana cara mengedukasi fakta baru yang tidak tertulis secara eksplisit pada bagian fakta. Nah, sedangkan query adalah pertanyaan yang ingin dicari jawabannya. Melalui program yang
telah dibuat dalam bahasa prolog, pertanyaan tersebut juga dalam bentuk predikat yang dapat dimengerti oleh program. Nah, yang kedua, penerapan logika dalam bahasa pemrograman, khususnya di dalam pemrograman deklaratif. Logika merupakan ilmu tentang cara berpikir dan menalar reasoning. Logika didasarkan pada hubungan antar pernyataan, statement. Pernyataan yang dibahas dalam logika hanya pernyataan yang memiliki nilai benar, true, atau salah, false. Tetapi tidak keduanya. Pernyataan tersebut dinamakan proporsi, sedangkan kebenaran atau kesalahan suatu proposisi disebut nilai kebenaran. Contoh proposisi adalah 3 ditambah 2 sama dengan 5. Benar. Bandung adalah ibu kota Jawa Timur. Itu false, salah. Bukan contoh proposisi. Salah satu bukan contoh proposisi adalah min X tambah 3 sama dengan 8. Itu bukan salah satu contoh. Ada berbagai macam logika untuk dalam penjelasan tentang pemrograman deklaratif. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya terkait bagaimana pemrograman itu bisa dilakukan, khususnya di SWI Prolog, nanti akan teman saya, Mas Pristian dan Mas Maulana akan menjelaskan secara langsung, akan praktek secara langsung di aplikasi SWI Prolog. Sekian dari saya, untuk penjelasan lebih lanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Mantap. Oke, saya lanjutkan. Untuk mengidentifikasi binatang, kita bisa ketik dengan kata mulai atau dengan start, tapi kita bakal menggunakan kata mulai. Titik 2, strip, dengan hipotesis itu adalah kucing, koma, lalu right. Lalu pertanyaan saya pikir kucing itu adalah sebagai pertanyaan, dan right dengan kata kucing. Nah, lalu ketik ulang untuk hipotesis yang dicari sudah selesai. Oke, hipotesis yang kita pakai adalah hipotesis singa, macan tutul, kucing Toyger, kucing Tiffany, Maine Coon, Birman, Abyssinian, Ragdoll, Trux, Ian, dan hipotesis tidak dikenal untuk hipotesis yang tidak sesuai dengan apa yang sudah disediakan. Nah, aturan untuk mengidentifikasi binatang adalah yang pertama untuk singa. Singa adalah hewan mamalia karnivora, dan kita tulis periksa. Dan itu singa adalah hewan yang berbulu lebat, tidak dapat memanjat pohon, umur 10 sampai 20 tahun. Sedangkan macan tutul adalah hewan mamalia pemakan daging atau karnivora. Kita periksa dengan kulit bercorak, bergaris hitam, panjang badan antara 1 sampai 2 meter. Dan kucing Toyger adalah mamalia dengan kata untuk memeriksa perbedaannya, kulit bercorak, bergaris hitam, temperamen baik, kesehatan baik, relatif tahan terhadap penyakit, dan seterusnya hingga hipotesis Turkish Fan. Oke, kita percepat. Nah, sedangkan kita sampai ke aturan untuk mengklarifikasi semua hipotesis yang sudah diidentifikasi yang sudah kita buat. Seperti mamalia dengan periksa, kita mau periksa untuk penelitian berambut, lalu menyusui. Sedangkan untuk kata karnivora, kita periksa pemakan daging dan bergigi tajam. Dan periksa kembali mempunyai cakar dan mata di depan.
Nah, lalu bagaimana cara bertanya? Kita buat tanya dan tanda kurung pertanyaan. Apakah binatang itu mempunyai ciri? Right? Lalu pertanyaan dibarengi dengan tanda tanya dan dijawab dengan red dengan jawaban ya atau jawaban y untuk menjawab. Salah. Lalu kita pergi ke asat. Iya, pertanyaan. Titik. Untuk asat. Untuk tidak pertanyaan. Untuk jawaban yang salah. Dan file. Dinamik. Iya, garing. I, tidak garing. Lalu kita buat bagaimana memeriksa sesuatu. Jawaban itu benar atau tidak dengan ketik periksa atau kita ketik S. Jika jawaban untuk true, jika jawaban yang dimasukkan adalah tidak benar. Jika kita untuk mengulangi pertanyaan yang sudah kita buat, ya atau tidak, kita rerek ya, file dan tidak file. Berikut coding yang diperlukan untuk membuat pertanyaan atau hipotesa yang bisa kita lakukan. Sekian, berikutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya untuk cara menjalankan program tersebut. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Maulana Husni Umardani, dan di sini saya akan mencoba untuk mencontohkan apa yang sudah tadi dijelaskan oleh Christian. Di sini saya akan coba kita ketik memulai. Dan apakah binatang itu mempunyai ciri berambut? Saya jawab iya, titik, dan langsung di enter. Coba, apakah binatang itu mempunyai ciri berbulu lebat? Dan saya jawab iya lagi. Dan kemudian ada pertanyaan, apakah binatang itu mempunyai ciri tidak dapat memanjat pohon? Saya jawab iya lagi. Dan apakah binatang itu mempunyai ciri umur 10-20 tahun? Saya jawab iya. Dan di sini jawabannya saya pikir kucing itu adalah singa. True, berarti itu betul. Dan kita coba sekali lagi ya teman-teman. Mulai. Apakah binatang itu mempunyai ciri berambut? Saya jawab iya. Iya deh. Apakah binatang itu mempunyai ciri berbulu lebat? Iya. Saya jawab tidak. Dan apakah binatang itu mempunyai ciri kulit bercorak? Saya jawab tidak. Kemudian ada pertanyaan lagi, apakah binatang itu mempunyai ciri berukuran medium? Saya jawab iya. Dan apakah binatang itu mempunyai ciri berat badan antara 4-5 kilo? Saya jawab iya. Apakah binatang itu mempunyai ciri bentuk kepala hampir seperti segitiga? Saya jawab iya lagi. Apakah binatang itu mempunyai ciri moncong pendek? Saya jawab iya lagi. Identifikasi ini sangat-sangat panjang ya teman-teman. Coba kita jawab. Di sini ada pertanyaan lagi. Apakah binatang itu mempunyai ciri dagu kecil? Iya. Dan ini pertanyaan terakhir, apakah binatang itu mempunyai ciri telinga besar? Iya. Di sini menjelaskan bahwa kucing itu adalah kucing Tiffany. Yang jawaban ini adalah benar, true. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.